tasawuf itu kan waktu itu ya, kan cenderung memisahkan diri dengan dunia gitu. Memilih untuk berhalwat gitu, meninggalkan dunia untuk mendekatkan sama Allah gitu. Padahal dalam persepsi saya Allah itu kan memberikan kita surga karena kita ada di dunia gitu. Seberapa penting ya Heeh. mursyid ataupun guru dalam mempelajari, memahami dan menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan, terkhusus dalam ilmu tasawuf. Ya, waduh, jadi sering nangis saya tuh. Oke. Wah, ini mau cerita dulu tuh, udah mulai. Kenapa, Mas? Apa ya? Ya mungkin cinta sesungguhnya kali ya. Ada kerinduan sama guru, Mas? Iya. Rindu. Rindu, ya ingat rindu gitu ya. Ya makanya saya cuman bisa gitu, ingat rindu itu. Ya berdoa lah palingan. Penting ya, Mas? Penting. Pembimbing itu penting banget. Sesuatu yang susah menjadi mudah gara-gara adanya pembimbing. Apalagi dalam menjalankan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IDTV dimanapun, kembali lagi bersama saya Adang Nurdin dalam acara podcast Idrisiyah TV. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dan sahabat-sahabat insya Allah nanti dari perbincangan kita bisa mengambil banyak hikmah, banyak pelajaran, dan juga mungkin banyak inspirasi buat kita semuanya. Baik, siapa dia? Alhamdulillah telah hadir di studio kita, yaitu Mas Silih Agung Wasesa. Wah, alhamdulillah, nama yang sangat luar biasa. Dulu saya kenalnya cuma Mas Silih aja, ternyata di belakangnya itu ada nama yang sangat luar biasa ya. Ada Agung Wasesa. Itu arti namanya apa tuh, Mas? Ya, itu bahasa Singkrit, bahasa Sangsekerta sebetulnya. Silih itu pinjam. Silih pinjam, terus kemudian Agung itu kebesaran. Wasesa itu yang Maha Esa. Jadi berarti meminjam keagungan atau kebesaran. Wah, ya, takut juga sebetulnya punya nama itu kan. Apalagi kalau sampai disingkat SAW gitu ya. Iya. Memang dahsyat dan luar biasa ya. Jadi Silih meminjam, Agung ya kebesaran, Wasesa adalah yang Maha Esa. Sangat luar biasa. Baik, alhamdulillah, terima kasih telah hadir di podcast Idrisiyah TV, dan alhamdulillah ini kita akan banyak ngobrol, banyak hal. Saya kira temanya apa nih, Mas, yang enak dibicarain nih? Yang seru lah, cinta, rindu dan dosa. Subhanallah. Cinta, rindu dan dosa. Kenapa tertarik dengan tema ini, Mas? Iya, karena kan sebetulnya tiga-tiganya tuh saya ngerasain ya kan, kalau tahun kemarin saya kesini gitu sebagai sufi sabuk putih gitu. Nah, tahun ini kesini lagi sufi sabuk putih, ada stripnya satu kali ya. Belum naik juga sebetulnya, tapi satu hal yang dirasakan memang kan yang saya sering bilang ke anak-anak saya gitu ya. Sufi itu kayak apa sih gitu? Yaitu kayak film Dr. Strange gitu. Minggu depan ada filmnya tuh. Dr. Strange itu kan bagaimana dia berubah dari yang sangat materialistik gitu menjadi sangat menjadi sangat sangat spiritual lah. Materialistik sangat spiritual, walaupun di situ karena film jadi seru banget gitu. Perubahannya itu memang sangat drastis gitu pada saat dia dipukul oleh seorang biara. Nah, ini lebih menarik lagi karena kita bukan hanya spiritual dengan universe gitu ya. Kalau di banyak tempat lain kan spiritualisme itu terkait sama universe lah. Kita bersatu dengan alam gitu. Kalau ini dengan pencipta universe yang saya rasakan itu interaksinya tuh yang luar biasa. Nah, di situ tuh dan bukan berpisah dengan dunia, tapi bagaimana kita merasakan pemilik universe itu menyatu dengan dunia yang kita jalanin sehari-hari itu. Artinya bukan meninggalkan dunianya. Bukan meninggalkan dunia. Jadi di situ kita ngerasakan pada saat sedang bersalah gitu, merasa berdosa gitu. Itu kan satu hal yang nggak bisa kita hindari gitu. Kita hidup dengan banyak lingkungan yang banyak cobaan gitu. Jadi dosa itu udah hampir pasti ada lah gitu ya. Pandai merasa. Nah, bukan merasa pandai. Pandai merasa. Ya. Kan, itu. Sekarang kan banyak orang yang merasa pandai, tapi dia tidak pandai merasa. Betul.
Betul ya itu. Nah itu makanya kan jadi mulai dari dosa, kemudian satu saat kemudian kita sedang kangen gitu. Saya sering kangen sama orang tua gitu. Wah itu juga, wah Allah tuh, wah itu tuh dahsyat. Menarik. Saya kenal Mas Ili ini berarti sekarang masuk 1 tahun nih Mas ya? 1 tahun. 1 tahun. Ada hal yang sebenarnya ingin saya tanyakan sebenarnya. Sebenarnya sebelum saya mengenal Mas Ili, saya lebih dulu mengenal sahabat Mas Ili, Ya, Mas Dodi. Mas Dodi. Insya Allah nanti Mas Dodi, sahabat-sahabat bisa kita undang juga nih ke podcast inisiatif ya. Karena wasilahnya atau perantaranya saya mengenal Mas Ili itu lewat Mas Dodi. Jadi yang pertama saya kenal Mas Dodi pada waktu itu banyak diskusi tentang masalah tasawuf. Oh iya. Masalah tasawuf. Nah akhirnya beliau meminta beberapa referensi dari buku yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman, Mursyid Tarekat Idrisiyah, dan beliau pernah mengatakan ini nanti buku ini salah satunya akan saya berikan kepada Mas Ili gitu ya. Kepada Mas Ili. Itu pertama kali dapat buku gimana Mas? Dia selalu mengawali sesuatu dengan prolog gitu ya. Jadi sebelum ngasih buku tuh sebetulnya dia udah ngajak diskusi dengan beberapa hal. Karena Mas Dodi itu kan buat saya selalu menjadi apa ya? Menjadi pendahulu lah gitu ya. Menjadi pendahulu. Pada saat saya masih kuliah, dia udah menjadi profesional gitu. Nah, dia kenalin saya ke profesional gitu. Terus gitu sampai akhirnya begitu juga pada saat dia mengenal tasawuf, saya diskusi panjang gitu. Sampai kemudian saya bilang, "Dot, ada bukunya nggak? Ada sesuatu nggak?" Atau atau dia yang bilang ini ada bukunya. Ya udah itu yang saya baca. Walaupun dengan agak ini sebetulnya agak males. Kenapa tuh? Agak males. Waduh ini pasti rumit nih. Oh jadi pandangan pertama ketika mendapatkan buku, padahal kan ketika prolog diskusi dengan Mas Dodi seru. Apa yang dipikirkan tentang tasawuf bagaimana? Sangat rasional. Okay. Lalu kenapa ketika dapat buku lalu agak malas di sini kan bukan berarti malas baca dong. Bukan malas baca. Sosok Mas Ili masa iya sih malas baca gitu. Cuman ada ketakutan. Bukan ada ketakutan. Wah ini perlu energi tersendiri nih. Perlu energi tersendiri. Karena kan waktu itu memang sekalipun diceritain sama Mas Dodi sangat lugas gitu ya. Saya ngeliat tasawuf itu kan waktu itu ya kan cenderung memisahkan diri dengan dunia gitu. Jadi saya bahkan dari dulu sudah bilang tasawuf itu adalah sekularisme model lain gitu loh. Sekularisme model lain yang memisahkan antara dunia dengan agama. Dunia dengan agama gitu. Saya ngeliat kayak gitu karena dia memilih untuk berhalwat gitu, meninggalkan dunia untuk mendekatkan sama Allah gitu. Padahal dalam persepsi saya Allah itu kan memberikan kita surga karena kita ada di dunia gitu. Bukan dengan meninggalkan itu gitu. Jadi agak ya udah saya coba mikir lah maunya gimana gitu. Sampai pas pada saat baca bukunya, wah ini sangat sederhana gitu loh. Buku apa waktu itu yang pertama dibaca? Lupa saya itu. Itu kan kalau nggak salah ada tasawuf simpatik. Ada jalan menuju Tuhan. Oh yang jalan menuju Tuhan. Jalan menuju Tuhan ya. Jalan menuju Tuhan. Itu kan yang bukunya udah jarang tuh di pasaran tuh udah nggak ada. Itu juga itu sampai bukunya tuh. Gimana testimoni Mas Ili baca buku Jalan Menuju Tuhan tuh JMT tuh? Iya, jadi saya waktu itu memang waktu untuk membacanya sangat pas lagi sedikit gitu ya. Sehingga saya bawa kemana-mana tuh. Saya bawa kemana-mana bahkan di awal cuma dibawa kemana-mana aja nggak saya baca gitu. Saya taruh di satu sleeve. Saya kan kemana-mana bawa tas laptop yang kecil gitu saya taruh di situ. Gitu. Tapi kemudian pas saya baca saya ngeliat ini sangat sederhana sekali gitu bagaimana jalan menuju Tuhan gitu. Bagaimana diterangkan ya seperti halnya kita membaca buku-buku yang lain lah gitu. Jadi malah agak berbeda. Ekspektasinya tuh beda banget gitu dengan sesuatu yang tadinya dianggap rumit tentang tasawuf itu setelah baca itu jadi sederhana. Iya, sangat sederhana. Oh gini ya. Oh ya udah gitu. Sampai kemudian saya ngeliat di logonya Idrisiyah gitu yang menggenggam dunia itu baru oke, ini menarik ini. Ini satu model tasawuf yang menurut saya memang saya nyebutnya malah jadi ekstrim gitu loh. Yang tasawuf biasanya kemudian meninggalkan dunia, ini berada di dunia itu sendiri gitu. Itu kan anggapan orang Mas. Jadi banyak orang yang beranggapan karena ketidaktahuan. Satu mungkin, yang kedua karena memang dia melihat sosok-sosok di tengah masyarakat yang melakukan distorsi penyelewengan. Ya, seakan-akan ketika orang meninggalkan dunia lalu mengklaim dirinya sebagai orang yang sedang mengamalkan
tasawuf. Padahal kan ad-dunya majra'atul akhirah. Nah. Jadi dunia ini adalah tempat kita menanam, tempat kita untuk mendapatkan akhirat, ya, untuk mendapatkan pahala nanti di akhirat, ya, otomatis harus banyak hal yang dilakukan selama hidup di dunia. Bukan meninggalkan dunia, karena kita kan belum meninggal dunia. Iya, betul. Menarik. Jadi memang sesuatu yang sulit ketika disajikan oleh sang ahli, maka menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dipahami. JMT itu testimoninya banyak yang menyampaikan bahwasannya ini tasawuf gitu. Yang orang anggap tasawuf itu berat, sulit, bahkan ada pemahaman ternyata kok tidak seperti itu. Salah satunya tadi konsep juhud itu namanya. Oke. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu juhud itu di mana ada orang yang memahami juhud itu meninggalkan dunia. Karena pada masa-masa awal istilah tasawuf belum muncul, Mas. Oke. Dulu pada masa-masa awal, pada masa tabi'in, yang muncul duluan bukan istilah tasawuf tapi zuhud, az-zahid, orang-orang yang zuhud. Nah, sebenarnya zuhud itu dalam konsep ilmu tasawuf bukan meninggalkan dunia. Karena kita hidup di dunia. Masa iya kita harus meninggalkan. Tapi memproteksi hati, menjaga hati dari dampak negatif dunia. Jadi dunia itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an mata'ul ghurur. Kenikmatan, tapi di balik kenikmatan itu mengandung tipu daya. Nah, yang kita harus jaga hati kita ini dari tipu dayanya nih. Tipu dayanya. Mas Ili kalau dapat uang 200 juta mau ngasih berapa ke saya? Ngasih 10 juta. Dikit banget kan? Bayangin dari berapa tadi? 200 juta, masa ngasihnya 10 juta? Padahal duitnya belum ada, pelitnya udah ada tuh. Iya benar. Iya betul juga ya. Jadi karakter dunia tuh kayak gitu, Mas. Belum ada aja udah buat kita bakhil al-bukhul. Maka kalau Syekh sering menyampaikan hubud dunia itu bukan penyakit orang kaya, tapi penyakit semua orang bisa terjangkit gitu. Dimana dunia masuk tuh ke dalam hati. Jadi memang ada kesalahan dalam memahami konsep juhud, sebenarnya bukan meninggalkan dunia, tapi menjaga hati dari dampak negatif dunia. Karena karakter dunia itu mata'ul ghurur, kenikmatan, di balik kenikmatan mengandung tipu daya. Yang kedua, la'ibun walahun. Jadi senangnya tuh ya main gitu kan, karakter dunia itu. Nah, maka harus dijaga hati kita dengan juhud, menjaga hati dari dampak negatif dunia. Gitu, Mas. Oke. Jadi memang sangat wajar ketika ketakutan itu muncul gitu. Iya. Betul juga sih. Cuman memang kan secara perilaku kalau dulu ya persepsi saya juga aliran tasawuf itu memang memisahkan diri gitu ya. Ngomong sama orang nggak mau ngeliat orangnya gitu kan. Ngomongnya itu nggak beradab, Mas. Nggak two way communication gitu ya. Nggak banyak bicara gitu kan. Ya itu memang ya tapi kan masih persepsi ya, kan belum pernah ketemu. Kalau nggak banyak bicara bukan tidak banyak bicara, tapi berbicara hal-hal yang berfaedah saja. Jadi karena sekarang ini orang banyak yang pintar bicara gitu. Tapi kadang-kadang bicaranya sesuatu yang tidak ada faedahnya. Menarik, Mas. Nah, lalu waktu itu kan Mas Dodi wanti-wanti itu ke saya tuh. Nanti pokoknya saya harus diskusi dulu nih sama Mas Ili. Itu gimana tuh, Mas? Pertama kita diskusi itu. Iya, jadi saya agak sebetulnya kan udah sempat cerita banyak gitu ya, sehingga saya pengen tahu langsung lah. Saya pengen tahu langsung dari bukunya gitu. Tapi tahu-tahu sama Mas Dodi kan diajak ke kafe pinggir sawah tuh. Iya, betul. Tempat kopi ya. Apa tuh namanya, saya lupa lah, datang ke sana gitu. Terus kemudian udah ada Tata Adang sama beberapa tim gitu. Memang kemudian menarik tuh prolognya gitu ya. Ternyata setelah itu memang prolog untuk menerangkan sebetulnya tasawuf itu apa gitu. Yang saya paling ingat, dan itu sebetulnya saya udah ada sejak lama gitu ya, sejak saya lupa ya, sejak SMP atau SMP, sejak sekolah lah gitu ya. Sejak sekolah bagaimana semacam pertanyaan gitu ya, ketika orang-orang itu ketemu dengan artis idolanya gitu ya, artis idolanya. Kan waktu itu Tata Adang kan nerangin tentang itu tuh. Saya dari dulu tuh udah, ini masa Allah ya ketemu artisnya udah sampai histeris, sampai tergila-gila gitu. Gimana kalau suatu saat ketemu Rasul gitu.
Itu pertanyaan yang sering muncul. Cuman memang belum dapat gimana sih sebetulnya arahnya gimana gitu. Ternyata Tatadang menerangin bukan hanya ketemu Rasul, bukan bagaimana ketemu Rasul, bagaimana kalau nanti ketemu sama Allah itu sendiri gitu. Itu yang kemudian terjawab tuh di pertemuan sore itu tuh. Karena kan ada prosesi pada saat kita zikir dengan suara keras gitu kan, bagaimana melogikakan itu kan memang itu yang paling apa ya, buat saya dapet nih di sini nih gitu. Sekalipun memang kalau secara zohirnya, secara perilaku kan belum pernah melakukan itu gitu seumur. Berarti itu zikir Zikir keras, zahar dan berdiri ya. Itu baru pertama kali. Gimana Mas? Pertama memang kan waktu itu kan duduk terus duduk kemudian diri gitu ya. Itu sama kayak saya mungkin kayak ngicipin kuliner baru gitu ya, yang diceritain rasanya bakal nano-nano gitu, tapi kemudian saya nyobanya agak ragu-ragu gitu, agak ragu-ragu. Itu yang agak ini tuh, agak ya bener-bener kayak ngicipin kuliner yang rasanya macam-macam gitu, karena begitu masuk, saya kan memang cenderung relatif gampang mencoba sesuatu yang baru, dengan gaya yang saya totally lost gitu ya. Nggak pernah mencoba untuk defend, untuk ngelihat dulu dari jauh, ngamatin baru. Kemudian nyebur aja langsung nyebur lah. Itu memang udah kebiasaan sebetulnya. Makanya begitu masuk gitu, kemudian saya mencoba zikir, saya langsung memposisikan sebagai hamba gitu yang udah lama nggak ketemu gitu. Nah itu perasaan tuh langsung kayak kayak di strom banyak gitu, terus kemudian ada rasa, ini kayak ngerasa ini bisa pingsan nih, bisa fly gitu. Jadi kayak mau ngebanting gitu, Wah itu saya tahan tuh. Saya tahan biar itu nggak terjadi kan. Ya egonya masih ada kan, nggak lucu gitu ya. Pertama kali zikir, tahu pingsan digotong gitu kan. Padahal lagi enak gitu, lagi nikmat. Lagi nikmat-nikmatnya gitu. Jadi tapi nggak mau kelihatan sedang menikmati. Bukan, takut kalau ternyata kan kadang-kadang takut kalau jadi pingsan. Dan kemudian dibopong kan jadi nggak seru juga gitu ya. Jadi masih agak nahan gitu. Jadi kalau ngicipin kuliner tuh ya ngicipin rasa pedesnya dikit, terus habis itu ditaruh lagi gitu. Malah sempat jadi agak pusing gitu ya. Kepala tuh jadi agak pusing itu karena nahan kan untuk di satu sisi lain. Nah itu sih awalnya tuh, makanya habis itu saya ketemu sama Tatadang, terus ketemu sama Tat Sandra juga, ngobrol tuh gimana tuh, udah lepasin aja, cuek aja. Saya bilang kalau saya pingsan nggak apa-apa gitu, karena memang nahan biar nggak teriak tuh, waduh ini bisa kejang-kejang nih. Itu yang jadi banyak. Saya juga itu yang satu, yang kedua saya juga ikut semacam terapi gitu, untuk ngeluarin unsur-unsur yang buruk yang terjadi di ini saintis gitu ya. Terapinya saintis. Kalau saya lupa istilahnya itu shaking lah, kita shaking. Jadi pada posisi tertentu, itu tubuh itu bisa mengeluarkan semua beban-beban beban-beban pikiran, beban segala macam gitu. Karena kan kalau di psikologi itu ada yang namanya psikosomatik gitu ya. Psikosomatik itu pada saat kita ada masalah, kemudian dimasukin ke bawah sadar, ke subliminal. Nah kemudian bawah sadar itu akan berpengaruh ke fisiknya tuh. Sehingga kalau kita lihat nanti di pembuluh darah itu muncul kristal-kristal, sebetulnya kristal yang kecil banget awalnya gitu. Semakin banyak masalah yang kita pendem, kristalnya semakin banyak gitu. Nah terapi ini membantu yang sudah ngebentuk kristal itu kemudian dibuang dalam bentuk dalam bentuk gerakan lah. Jadi kita akan begitu masuk pada posisi tertentu, kita akan semacam bergetar gitu, kayak tremor gitu di daerah-daerah yang dimana kristalnya udah banyak tuh. Bahkan secara sains juga udah banyak yang tadinya nggak bisa diri selama 5 tahun gitu, itu kemudian bisa diri gitu. Tapi ini by science ya, bukan by. Nah di sini saya ngerasain tuh di proses ini bahkan lebih cepat ya, karena memang tadi yang membedakan kan kemudian yang saya temukan pada saat ini kan bukan menyatu dengan universe gitu ya, kita menyatu dengan pemiliknya universe gitu. Jadi memang lebih
wah lebih indah lah gitu, lebih indah tuh. The Miracle of Zikir. The Miracle of Zikir, makanya saya sebut sebagai Kolbun brand Spa. Kolbun Spa nih. Oke. Kolbun Iya, Spa saya jadi nih. penasaran kenapa sampai muncul istilah Kolbun Spa gitu. Kolbun Spa itu ya bagaimana kemudian hati kita tuh jadi di refresh dalam waktu sehari. Karena kan saya sebagai personal branding consultant kan memang saya punya beberapa metode untuk membersihkan diri gitu ya. Memang bukan membersihkan hati sih, membersihkan diri dari pikiran-pikiran yang kemudian kita bisa biar tampil performan gitu, performanya biar bagus lah gitu kan, karena personal branding itu kan membutuhkan tadi performan kan. Saya punya model yang namanya anestesi gitu, anestesi itu jadi klien itu akan disuntik seperti mau operasi, itu dibuat deep sleep gitu, dibuat tidur pada beberapa titik tertentu, disuntik anestesi gitu kayak mau operasi, udah nanti dia ditidurin tuh selama 1 jam 2 jam tergantung. Begitu selesai bangun itu udah seger lagi, Fresh lagi dia. fresh lagi. Jadi dia seperti udah fresh lagi lah, seperti habis tidur panjang, baru cuma butuh 1 jam. Saya juga punya terapi tadi yang Saiking itu tadi, punya cara pengeluaran yang lain lah gitu. Tapi memang yang disentuh adalah pikiran. Makanya itu. Nah, cuman kalau ini kan beda tuh. Hatinya yang kemudian dibersihin, ini yang membuat berbeda lah. Saya jadi ngelengkapin, cuman karena saya personal branding, saya cuma mikir, wah ini kalau buat klien-klien saya bisa nggak ya gitu. Ya bisa lah. Kan yang namanya berzikir itu kan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kalau sesuatu yang diperintahkan, otomatis itu menjadi kebutuhan. Karena Allah tidak akan mungkin memerintahkan hambanya kalau itu bukan sesuatu yang dibutuhkan. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau manusia itu kan makhluk yang sangat unik, terdiri dari 2 elemen, jasmani dan ruhani. Nah, kedua-duanya ini memerlukan yang namanya asupan nih, makanan. Kalau fisik ya makanan seperti yang kita makan setiap kuliner malam-malam tuh Mas. Tapi kalau yang namanya, jadi ada yang disebut dengan spiritual need, kebutuhan spiritualitas. Nah, jadi itulah makanannya, itulah nutrisinya. Selain yang amaliyah yang wajib yang diperintahkan oleh Allah, yaitu berzikir itu sesuatu yang memang dibutuhkan. Pada prakteknya susah. Itu makanya kemudian saya nyadari bahwa yang kemampuan kita zikir dan ibadah gitu, itu bukan karena keinginan kita, tapi itu karena hadiah dari Allah. Itu yang saya baru ngerasain tuh, karena beberapa klien gitu saya ajakin untuk menggunakan metode itu gitu, yang ada rejecting. Yang ada rejecting dari awal. Saya baru sadar gitu ya. Saya pernah misalnya ke salah satu, ke beberapa klien lah, saya ajak untuk sholat subuh gitu. Saya ajak untuk sholat subuh, kemudian nanti akan keliling subuh gitu ke masjid-masjid lain gitu. Karena secara sains juga gitu ya, subuh itu kan memang hormon kita berproduksi luar biasa gitu. Saya ajakin itu, Bu. Saya lupa waktu itu saya terangin nggak tentang sainsnya juga. Nggak bisa. Jawabannya waktu itu saya masih ingat. Ya Mas, sholat subuh, jangan kan sholat subuh, sholat isya aja saya berat gitu. Memang berat tuh, 2 sholat itu subuh dan isya. Memang paling berat ya, dia bilang gitu, oke. Saya kemudian jadi tahu bahwa yang namanya ibadah itu bukan karena kita yang hebat. Itu yang disampaikan oleh Syekh, bahwasannya ketika seseorang merasa mampu ibadah, maka sesungguhnya itu sebuah kesalahan. Jadi kita itu bukan mampu ibadah, tapi dimampukan untuk beribadah. Dimampukan untuk ibadah. Walaupun sebenarnya orang itu bisa aja kalau mau kan, tapi memang bukan hanya sebatas kemampuan sendiri. Akhirnya kalau orang beribadah lalu merasa mampu beribadah, yang ada adalah kesombongan dirinya. Yes. Ya itu, jadi memang banyak banget tuh tasawuf tuh bersentuhan dengan profesi saya sehari-hari ya. Jadi sekarang tasawuf lah kalau misalkan harus mendefinisikan dengan pemahaman Mas Ili. Tasawuf itu apa sih sebenarnya? Setelah berkenalan, mencicipi ataupun merasakan, dan sudah 1 tahun ya, apa tuh? Agak ekstrim sih. Gimana? Menyatu dengan pemilik universe. Artinya kan menyatu frekuensinya, maksudnya. Frekuensinya menyatu dengan universe, ini yang sebetulnya. Karena tadinya karena saya dulu kan sempat dari keluarga kan kejawen ya. Bagaimana kita bersatu dengan alam gitu, dan kemudian kan konsep-konsep barat
memunculkan bagaimana kita bersatu dengan universe juga gitu ya. Ada juga konsep Jawa sebetulnya manunggaling kawula Gusti gitu. Menyatu dengan sang pemilik. Nah di tasawuf tuh saya ngerasain tuh frekuensinya tuh saya ngerasain tuh frekuensi, walaupun saya tahu bahwa yang saya rasakan baru tadi level sabuk putih aja gitu ya. Ya sabuk putih strip 1 lah paling banter gitu. Jadi tapi saya ngerasain ini wah ini hadiah yang luar biasa. Itu sih buat saya tasawuf tuh jadi memang harus ada di dunia ini gitu. Tapi wilayahnya wilayah batin ya. Wilayahnya wilayah batin, wilayah batin. Sebenarnya kan tasawuf itu ilmu, Mas, untuk mengetahui tentang kondisi hati manusia, kondisi batin ya manusia. Dimana tadi saya sampaikan manusia itu terdiri dari 2 elemen kan. Yang pertama adalah jasmani, fisik, yang kedua adalah rohani. Nah jasmani manusia ini diciptakan min sulalatin min tin. Jadi dari saripati tanah. Ini fisik manusia ini dari tanah nih semuanya. Jadi kalau misalkan kita telusuri semua baliknya ke tanah. Tapi yang namanya ruhani manusia ini dari tiupan roh Allah, dari tiupan Allah Subhanahu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi ketika sempurna penciptaannya maka ditiupkan dari ruh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya fisik itu senangnya kepada hal-hal yang berbau-bau tanah dunia gitu. Tapi kalau ruhani manusia itu karena memang dari tiupan ruh Allah Subhanahu, dari tiupan. Nah, ini baru nih, baru nih. Nah, maka hati sebagai penggeraknya gitu kan. Nah, ini yang harus memang dirawat. Maka ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk mengetahui tentang kondisi hati. Di mana hati manusia ini bagaikan wadah, kalau nggak diisi dengan yang baik, maka dia akan diisi dengan yang buruk. Gitu. Nah, sementara kalau hatinya buruk, perilakunya akan buruk. Kalau hatinya baik, perilakunya akan baik. Nah, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui tentang kondisi hati ini. Jadi hati kita ini baik atau buruk, rohani kita dalam kondisi baik atau buruk. Nah, kalau kondisinya buruk dengan belajar tasawuf, maka kita diajarkan bagaimana cara memperbaikinya. Atau kalau kondisinya kotor, bagaimana cara membersihkannya. Nah, kalau hatinya dalam kondisi bersih, dengan belajar tasawuf kita diajarkan bagaimana cara menghiasinya. Gitu. Jadi bukan hanya membersihkan, tapi setelah bersih udah apain gitu. Nah, dengan belajar tasawuf kita diajarkan bagaimana cara menghiasinya. Menghiasinya dengan menegakkan sifat-sifat yang baik, perilaku yang baik. Gitu. Nah ini, dan bagaimana cara melakukan perjalanan spiritual kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tasawuf sebenarnya di sana. Jadi konsen ilmu tasawuf objek kajiannya lebih kepada af'alul qulub, pergerakan hati manusia. Di mana pergerakan hati manusia sangat bergantung dari kondisi hatinya, Mas. Iya, seru juga sih sebetulnya. Ya walaupun saya sih belum sampai sedalam itu gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu dalam, Mas, itu di luar, Mas. Iya. Jadi terkadang kita itu suka takut duluan. Takut. Ya seperti yang dialami oleh Mas Il ini, biar sahabat-sahabat Idrisia TV juga tahu. Jadi ketika mendengar kata tasawuf kadang-kadang orang udah takut duluan karena dia punya anggapan-anggapan ya ataupun pemahaman-pemahaman yang memang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Gitu. Jadi sesederhana itu sebenarnya gitu. Ya seru sih sebetulnya. Artinya memang banyak banyak temuan-temuan. Bahkan mungkin saya kemudian kan belajar lagi bagaimana adab terhadap guru. Nah, terhadap mursyid gitu. Saya nanya nih, seberapa penting ya mursyid ataupun guru dalam mempelajari, memahami dan menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan, terkhusus dalam ilmu tasawuf. Ya, kemudian saya jadi ya sekarang bagaimanapun masih berproses lah, karena bagaimana kita menghormati guru, bahwa guru itu adalah sebagai perwakilan Allah gitu ya di sini. Tadi ya asal dilihat gurunya dulu gitu ya. Sanadnya harus jelas kan, itu yang silsilahnya harus jelas, karena kan kita seringkali nggak ngelihat itu gitu. Tapi kemudian saya belajar tuh bagaimana adab menghormati guru sebagai perwakilan Allah di bumi, itu yang saya belajar. Dan jadi nggak bahwa itu dulu pada saat saya kecil pernah diajarin bagaimana adab terhadap guru gitu ya. SMP saya di Jogja gitu, itu hubungan sama guru tuh bener-bener karena dulu saya naik sepeda gitu ya, guru kan kadang-kadang kalau jalan kaki gitu masih jalan kaki itu, kalau misalnya kita
kita naik sepeda di belakang, kemudian ada guru, itu kita harus turun. Betul. Kita harus, dan itu diajarin sama orang tua. Kemudian kita turun, kemudian kita hormat gitu. Kalau kemudian kita ke sekolah, kemudian kita bandel, gurunya marah, kita dipukul sama guru, itu orang tuanya yang datang ke guru dan minta maaf. Oke. Itu kan bagaimana prosesi itu gitu ya. Saya diajarin banget. Cuman memang kemudian kita kayaknya sudah meninggalkan itu tuh. Sudah meninggalkan itu. Sekarang yang ada tuh kalau ada anak dipukul, orang tua datang marahin guru. Okay. Bahkan gurunya sampai dituntut ke polisi. Polisi juga memproses itu lagi gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua, kemudian ada guru-guru yang kemudian melepaskan diri dari ilmu tuh. Sehingga dia tidak mendidik lagi, tapi cuma ngajarin juga. Nah, ini membuat persepsi kita sama guru menjadi jauh. Nah, ini menjadi semacam kayak pertanyaan pertama waktu itu ya, kok menjadi menuhankan guru ya gitu. Kok guru kok dianggap sebagai Tuhan gitu. Karena kita harus adabnya segala macam gitu. Nah, saya jadi proses kan. Oke. Yang penting adalah adab, karena memang guru perwakilan dari Allah. Dan satu titik yang saya kemudian belajar adalah karena guru pun bilang bahwa yang saya lakukan ya memang karena Allah gitu. Bukan karena yang lain. Itu kan menunjukkan bahwa ada sanad. Guru itu tidak lepas dari sanadnya gitu. Mungkin bisa jadi ada juga yang guru ngerasa egonya gede banget, gue guru lo harus nurut sama gue gitu. Kalau ini kan beda lagi. Nah, ini yang proses ini nih, belajar nih bagaimana kita melakukan adab sama guru, menghormati guru, sampai seberapa jauh kita harus menghormati, itu juga kemudian saya belajar banyak tuh dari tasawuf. Dan itu sebetulnya kehidupan zaman saya kecil harusnya dihidupin lagi gitu. Itu yang dan kemudian memang seringkali dalam ibadah sehari-hari kita seringkali diajarkan yang lebih banyak bahwa sama Allah itu langsung. Sama Allah itu langsung gitu. Nggak boleh pakai perantara. Nggak boleh pakai perantara wasilah, gitu ya. Nggak boleh ada wasilah gitu. Kita relatif meninggalkan bahwa sebetulnya ada kitab-kitab yang mengajarkan bagaimana wasilah itu dilakukan gitu ya. Dan itu memang ada ya, karena memang kalau saya memang karena nggak belajar gitu ya, bagaimana wasilah itu ada, bagaimana kemudian yang namanya nasab itu dijaga gitu ya. Nasab itu dalam artian ilmunya benar-benar dijaga. Bagaimana kalau dalam Islam itu istilahnya nggak ada kreativitas gitu ya. Dulu Rasul bilangnya apa, udah ikutin aja gitu. Itu yang kayak gini nih yang kemudian saya belajar. Nah, dengan adanya guru kan sebetulnya lebih simpel gitu ya. Itu. Ya memang ajaran Islam itu sebenarnya diajarkan menjadi mudah karena memang ada contoh. Nah, dulu para sahabat belajar agama mudah karena memang ada Rasulullah sebagai contoh. Contoh bukan hanya sebatas di dalam masjid, tapi contoh dalam kehidupan. Bayangkan Mas, zaman dulu dengan problematika yang sesederhana itu ada contoh ya, di tengah-tengah umat. Nah, sekarang kita dengan segala macam problematika kehidupan sekarang dengan kemajuan, kalau Allah tidak menurunkan contoh, uswah di tengah-tengah umat, nggak adil dong Allah. Nah, maka bentuk keadilan Allah ketika Rasulullah telah meninggal, Rasulullah kan pernah bersabda, la nabiyya ba'di, nggak ada nabi setelahku. Tapi satakunu hulafai, tapi akan ada pengganti-penggantiku. Pataksur, dan mereka tuh banyak sekali. Tapi bukan dalam martabat kenabian, bukan dalam posisi nabi. Mereka adalah al-ulama. Mereka adalah al-ulama yang warasatul anbiya, yang menjadi pewaris nabi. Nah, ulama yang menjadi pewaris nabi inilah sesungguhnya yang melanjutkan yang melanjutkan tugas kerasulan di tengah-tengah umat, menjadi contoh agar umat belajar agama itu menjadi mudah. Betul. Terus berbicara masalah wasilah, ya langsung-langsungan ke Allah, ya nggak bisa juga gitu. Terlalu sombong ya. Terlalu sombong. Udah, saya ketemu Jokowi gampang lah gitu. Ketemu Pak Presiden gampang lah. Ya padahal kan tidak seperti itu. Di sana ada wasilah-wasilah kan. Ada perantara-perantara harus lewat apa kalau di pemerintahan itu? Birokrasinya, ada birokrasinya. Masa iya kita meninggalkan birokrasi? Insaniyah aja ada birokrasi insaniyahnya. Masa untuk urusan ilahiyah nggak ada birokrasi ilahiyahnya? Iya. Oke. Menarik Mas obrolan kita. Iya. Nah, lalu tadi Mas Silih ngobrol tentang cinta, rindu, dosa. Gimana itu?
Setelah mengenal tasawuf, cintanya jadi bertambah? Waduh, jadi sering nangis saya tuh. Oke. Wah, ini mau cerita dulu tuh, udah mulai Kenapa, Mas? apa ya? Ya mungkin cinta sesungguhnya kali ya. Mungkin ya, tapi lagi-lagi kan saya kan baru sabuk putih gitu ya. Enggak seperti itu. Sabuk putih strip 1. Jadi yang saya rasain tuh udah nggak bisa dengan kata-kata lah gitu ya. Anak-anak sekarang bilangnya bucin lah. Oke. Itu udah bucin banget tuh. Padahal itu makhluk ke makhluk ya. Iya, makhluk ke makhluk kan. Kalau bucin tuh makhluk ke makhluk, ini makhluk ke Allah gitu. Jadi kita cuman pakai clue 1 aja itu udah wah itu udah langsung wah udah. Ya itu sih. Nah, hanya memang sebagai orang awam gitu, tadi ya terkait sama ulama gitu, seringkali kita justru kalau saya ngelihat ya, seringkali kemudian ada hijab gitu, ada hijab ketika kita pengen belajar lewat ulama-ulama gitu, karena satu sama lain ulama nih masih sering berantem gitu ya, masih sering berantem untuk satu persoalan yang sama gitu. Mereka nggak, ya ini sih sebetulnya agak khawatir gitu ya. Walaupun karena saya tahu ada ulama-ulama yang nggak pernah mau menghujat ulama lain, nggak pernah mau ngejelek-jelekin gitu ya. Semuanya selalu diajar untuk berpikir positif. Tapi kan ada orang-orang lain yang kemudian membuat kita belajarnya jadi bingung sebagai orang awam. Itu aja sih sebetulnya. Di sana makanya pentingnya kita menentukan seorang ulama yang kita yakini dan menjadi pembimbing dalam agama, Mas. Kalau misalkan kita tidak punya pembimbing, guru, ulama, ya akhirnya kita jadi bingung. Ya. Karena ini berpendapat A, ini berpendapat B, akhirnya posisi kita sebagai seorang yang awam bingung sendiri. Ya. Maka penting dalam belajar agama itu kita harus memiliki seorang pembimbing yang kita yakini. Ya. Yang kita yakini. Iya, betul. Sederhana sih sebenarnya, kalau ulamanya kayak gimana sih, sederhana. Kalau kita melihat wajahnya, kita ingat kepada Allah. Kalau kita mendengar ucapannya, ilmu kita jadi bertambah. Kalau kita melihat perilakunya, kita jadi ingat kepada negeri akhirat. Itu ulama. Jadi ketika kita melihat wajahnya, kita ingat kepada Allah. Mendengar ucapannya, bertambah ilmu kita. Betul. Melihat perilakunya, ingat kepada negeri akhirat. Iya, emang seru itu. Makanya belajar banyak lah, tapi ya tetap masih belajar karena begitu balik ke Jakarta lagi. Ya kan? Belajar kan harus seumur hidup, Mas. Minal mahdi ilal lahdi. Gitu kan? Iya, benar. Dari mulai buayan sampai kita lihat. Jadi memang cinta itu ada dalam ilmu tasawuf gitu. Itu bagian daripada pira ruhani. Mahabbah namanya, kecintaan. Orang yang melakukan sesuatu atas dasar cinta dengan orang yang melakukan sesuatu dengan tidak dasar cinta itu beda, Mas. Gitu. Karena kalau orang melakukan sesuatu dengan dasar cinta, dia akan melakukannya dengan penuh ridho. Ridho itu kerelaan. Yes. Dengan penuh ikhlas. Jadi dia dasarnya ridho, rela. Lalu kalau orang ridho berarti melakukannya akan ikhlas. Ikhlas itu murni, bersih, tidak ada motivasi hawa nafsu. Orientasinya hanya Allah. Jadi nikmat nanti. Kayak Mas Ilih dulu mungkin pernah mengejar seseorang. Oh iya, walaupun benar. capek, nggak kerasa capek kan? Yes. Kenapa? Cinta. Nah, kenapa orang beribadah, bangun, itikaf ya, sepertiga malam sudah bangun. Mas ini kan dengan rutinitas seperti itu nih 10 hari di sini nih. Ya. Mereka bukannya nggak capek, tapi tidak terasa capek. Kenapa? Karena ada mahabbah, ada cinta. Kalau orang nggak ada cinta mah kayak robot, Mas, melakukan segalanya. Betul. Dahsyat lagi kalau saya itu kayak cinta pertama gitu ya. Subhanallah. Cinta pertama itu kan ya tidak pernah berakhir. Tidak pernah lupa. Tidak pernah berakhir, tidak pernah lupa gitu. Bahkan kalau dulu gitu, kalau tadi Tata Adam bilang pertama kali dulu cinta pertama gitu ya, lewat rumahnya gitu ngeliat gentengnya itu bahagianya gitu. Kemudian kita nebak-nebak gitu, ya kita nebak-nebak. Wah ini dia nerima nggak ya? Dia suka nggak ya? Saya kasih gitu. Kan ini sebetulnya ya itu tadi cinta pertama tuh. Jadi kita menebak tapi juga berharap gitu. Khawatir tapi juga berharap. Takut, gitu. Itu namanya kalau dalam ajaran Islam namanya khauf dan roja. Khauf itu takut. Takut kalau kita meninggal dunia nggak bawa iman Islam. Sehingga kita mempersiapkan. Takut kalau ibadah kita nggak diterima sama Allah. Sehingga kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Tapi selain takut ada roja. Roja itu harapan. Berharap agar supaya ibadah kita diterima. Sehingga ada motivasi. Khauf agar kita berhati-hati.
roja agar kita termotivasi. Oke. Nah, gitu. Ya benar, berarti kan cinta pertama Oh kan? iya. Dulu gitu ya Mas. Ada takut gitu Oh ya. dulu gitu, iya, ada takut gitu. Nah itu kalau cinta kepada makhluk itu cinta murahan Mas. Jadi kalau ini cinta yang mahal. Jadi cinta itu ternyata Iya benar. cinta itu kayak takut juga ada yang mahal, ada yang murahan. Heeh. Kalau saya selalu bilang orang lagi makan tapi takut nggak bisa makan itu murahan. Orang lagi ngejabat tapi takut hilang jabatan itu murahan. Oke. Tapi orang takut ketika kembali kepada Allah nggak bawa iman Islam. Iya. Itu yang mahal gitu. Iya itu yang mahal itu. Itu yang mahal. Iya pas ya bahkan sekarang kalau sholat pun kemudian kan terjadi interaksi. Ya ya sholat saya kan masih kelas itulah ya, kelas bulu lah gitu ya. Jadi sholatnya masih pikirannya kadang-kadang masih itu aja juga masih pengen ya Allah ini lagi banyak pikiran, mudah-mudahan Allah terima. Jadi ya itu masih belajar. Ada khaufnya, tapi ada rojanya juga kan. Ada rojanya juga. Ada khauf, ada takut, tapi ada pengharapan. Ada pengharapan ya. Ini kayaknya nih harus satu ini nih maksudnya satu apa namanya? Satu episode nih bahasannya nih. Karena masalah cinta ini luar biasa. Jadi ciri orang yang cinta itu yang pertama selalu ingat apa yang dicintainya. Nah, kita ngaku cinta kepada Allah, ingat kita kepada Allah udah seperti apa nih? Dari 24 jam sehari semalam ingat kepada Allahnya berapa jam gitu Mas? Iya. Itu berat. Itu berat buat saya berat karena sebagai orang awam gitu kan saya sering nyebut saya tuh kalau disebut sebagai muslim tuh saya levelnya tuh muslim awam lah gitu ya. Muslim awam yang mungkin kalau di sebuah arena gitu, arena pertandingan saya tuh ada di tribun yang paling atas gitu ya, yang paling awam gitu. Sehingga memang butuh belajarnya tuh prosesnya memang relatif panjang karena kan kita sering kali joke gitu ya dalam orang awam gitu ketika kita lagi makan misalnya terus kemudian enak banget gitu. Wah ada babinya tuh gitu. Ya lu ngasih tahu kan, mendingan gua nggak ngasih tahu gitu kan. Yang kayak gitu kan. Kita ngerasa bahagia ketika bukan bahagia sih, seneng lah gitu ya. Wah untung gua nggak tahu kalau ada babinya gitu. Yang kayak gitu kan seringkali jadi joke tuh yang ya udahlah kita nggak tahu karena dosa gitu. Kita bermain dengan aturan. Kita tidak bermain dengan yang pembuat aturan gitu ya. Padahal kalau pembuat aturan kan kita lebih. Padahal yang berkuasa itu aturan atau pemilik aturan? Pemilik aturan. Pemilik aturan. Nah kan cuman memang sehari-hari kan kita dididik untuk itu ya. Saya nggak tahu mungkin karena pendidikan saya lah terutama gitu. Memang masih sering gitu tuh. Ngaji itu ya salah benar, dosa neraka gitu. Kita nggak diajarin kenapa ayat itu turun, kenapa Allah menurunkan itu kan kita nggak diajarin kayak gitu tuh. Jadi seolah-olah Al-Ikhlas itu adalah surat yang paling gampang dan paling tidak berharga gitu ya. Kalau banyak ustadz tuh yang bilang gimana sih bacaan sholatnya cuman kulhu aja gitu. Kan seolah-olah itu degradasi ayat gitu ya. Padahal nggak seperti itu kan. Padahal kan nggak seperti itu. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh. Seberapa rindu? Waduh saya cuma nangis tuh kalau itu. Rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, bahkan rindu kepada guru. Saya pengen nanya Mas, kalau misalkan lagi aktivitas, lagi jauh misalkan dari pesantren, ada kerinduan sama guru Mas? Iya. Rindu, ya ingat rindu gitu ya. Ya makanya saya cuma bisa gitu, ingat rindu gitu. Ya berdoa lah palingan. Penting ya Mas? Penting. Pembimbing itu penting banget. Sesuatu yang susah menjadi mudah gara-gara adanya pembimbing. Apalagi dalam menjalankan agama. Tisu dong. Minta tisu dong. Ya nggak apa-apa Mas. Jadi kalau jumudul ain min qaswatil qalbi. Jadi orang yang susah meneteskan air mata itu karena keras hatinya. Dan keras hati itu ya karena memang kita sering melupakan kematian. Lupa kematian karena kita punya terlalu tinggi angan-angan karena kita tinggi angan-angan itu karena diantaranya adalah karena kita terlalu dininabobokan dengan kehidupan dunia. Jadi kita terlalu cinta kepada dunia. Hubbu dunia ra'sukul khati'ah. Jadi mencintai dunia ini adalah induk dari segala dosa. Padahal kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah ada di dalam hati kita. Kebahagiaan itu di sini. Banyak orang yang tidak bisa menangis karena keras hatinya.
Luar biasa. Betul Terus sih. ini kan cinta, rindu, dosa. Jadi ingat dosa Mas. Oh, Eh, banyak. Satu hal sih sebetulnya ya, eh, ketika ya itu antara dosa, cinta Hmm. dan rindu gitu kan. Ya selama ini memang itu kan berinteraksi dengan kita sehari-hari gitu ya. Ketika saya suka Saya jadi dengan, penasaran nih karena tadi kita bahas cinta, rindu dan dosa ya gitu. iya itu yang menarik tuh. Kenapa saya bilang dari awal gitu, cinta itu yang namanya cinta dunia gitu kan, memang saya suka produk bagus gitu, mobil juga pasti saya punya kelas tersendiri gitu. Kuliner juga saya punya makanan-makanan tertentu, barang-barang juga saya punya standar tertentu. Bahkan untuk mandi pun sekalipun peralatannya saya punya tertentu gitu. Dulu saya menganggapnya itu adalah sebagai ya kenikmatan dunia lah gitu ya. Alhamdulillah Allah ngasih kesempatan untuk saya bisa merasakan itu gitu. Dari dulu saya udah, wah ini berkah nih dari Allah gitu. Cuman ketika kemudian saya belajar tasawuf, cinta terhadap produk itu, kemudian semakin cinta dengan produk itu karena saya tahu tuh Allah ngasih kesempatan untuk itu. Jadi ini pelajaran baru juga, karena tadinya tadi tasawuf kan saya pikir adalah, wah kalau udah masuk tasawuf berarti Ninggalin kita ninggalin segalanya nih, nggak bisa makan enak, nggak bisa keliling dunia gitu, nggak bisa traveling gitu kan, kayak gitu. Tapi ternyata yang terjadi adalah traveling tetap jalan. Cuman kenikmatan traveling itu yang, wah seolah itu. Karena kita tahu itu bagian dari kasih sayang. Iya betul. Jadi memang lebih nikmat gitu ya, lebih nikmat gitu. Kita bahkan, wah semuanya gitu ketika. Berarti kalau begitu ada pergeseran rasa nikmat dong. Nikmat yang atau rasa nikmat dulu dengan sekarang itu berbeda. Berbeda, jadi nggak habis nikmatnya, Nggak jenuh, nggak jenuh, nggak ada expirednya. nggak expirednya. Jadi gampangnya nih, kan kalau dalam masyarakat sehari-hari gitu ya, masyarakat awam, saya sebagai masyarakat awam kan, kita seringkali ke satu tempat untuk refreshing. Kita refreshing gitu. Refreshing itu harus ke satu tempatnya yang luar biasa gitu. Dan memang luar biasa gitu. Saya punya list of resort yang kita bukan hanya disambut ramah pada saat masuk resort. Kita dijemput mulai dari bandara pada saat kita mau berangkat. Jadi begitu dilayani. Jadi begitu kalau orang-orang hanya ngelayanin di resort itu kita baru sampai Soekarno Hatta aja itu udah dijemput semua barangnya kita udah jadi nomor satu lah gitu. Tapi itu kenikmatannya adalah ya itu pada saat ada di resort itu, pada mulai dijemput udah mulai nikmat, ngerasain dilayani dengan bagus. Sampai sana pulang, tapi begitu pulang dari resort ya udah hilang lagi gitu loh. Nah yang menarik adalah sekarang setelah belajar tasawuf, kenikmatan itu tuh jadi terus karena setelah pulang yang ada adalah rasa syukur. Dan rasa syukur itu yang senantiasa menjadikan kita jadi bahagia. Itu. Dan ya kemudian sekarang saya jadi ngerasain nggak perlu resort yang mewah-mewah lah gitu. Cukup ke masjid aja. Cukup ke pesantren Indonesia. Betul. Lalu itikaf di Masjid Al-Fatah. Lalu ikut bimbingan ulama. Lalu ikut berzikir. Udah kolbun spa banget ya. Iya itu kolbun spa itu kalau sobat Idrisiah tahu biaya yang harus dikeluarkan ketika saya melakukan personal branding gitu, wah itu untuk satu kali menenangkan pikiran yang saya sebut anestesi tadi, deep sleep gitu ya, orang buat tidur itu. Padahal ada yang lebih canggih daripada itu. Ada yang lebih canggih itu ya, karena kalau untuk satu kali anestesi deep sleep itu kita bisa dapat motor baru. Subhanallah. Kalau di sini dapat pahala yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Subhanallah. Tidak pernah. Tapi ya itu, memang karena belajar kan, iman saya kan masih naik turun lah. Semua juga imannya yazid yangkus ya Zahab. Jadi naik turun, bahkan bisa pergi loh Mas keimanan itu. Jadi iman seseorang itu bisa naik, bisa turun, bisa pergi. Dan itu tergantung dari tempat tumbuhnya iman. Di mana tempat tumbuhnya iman? Di hati kita. Nah, hati ini bagaikan kalau media tanam gitu ya, kayak tanah gitu ya. Jadi kalau dia subur, maka bisa tumbuh pohonnya dengan baik. Hati itu kalau misalkan hatinya bersih, qalbun salim namanya. Nah, iman itu bisa naik. Kalau imannya naik, ibadahnya naik. Nah, kalau hatinya udah mulai kotor, marad, sakit,
Nah, imannya mulai turun. Ketika iman turun, ibadahnya udah mulai asal-asalan lagi. Yes. Bahayanya lagi, itu hati itu bisa mati loh. Jadi ketika hati mati, imannya pergi. Akhirnya dia udah nggak mau ibadah lagi. Kan kita kalau ketinggalan sholat aja suka ada gelisahnya kan. Ini ada orang nggak sholat nggak gelisah-gelisah. Karena hati udah mati mas. Kalau an'am balhum adal itu yang sering disampaikan gitu ya dari Al-Quran. Bahwasanya seperti binatang ternak dan bisa lebih rendah daripada binatang ternak. Asik obrolan kita mas. Cuman ya nanti kita harus ketemu lagi nih. Iya benar. Banyak ini banget. Belum kelar nih. Baru sepintas aja nih. Masih banyak pertanyaan. Ya itu. Saya juga ini masih pertanyaan lagi nih. Harus tanya nih mumpung ada pertanyaan tentang apa yang namanya kasih Allah itu gitu ya. Kasih Allah itu kan memang tidak terkira gitu. Saya ketemu dengan teman-teman yang mereka tidak menjalankan ritual Islam karena dia Muslim juga gitu. Tapi Allah tuh memberikan nikmat yang nikmat yang menurut saya punya teman yang memang baik gitu, nggak pernah melakukan ritual agama gitu, tapi Allah memberikan dia anak-anak yang soleh, bahkan dia walaupun dia tidak menentang ketika anaknya mau masuk pesantren gitu, dia dengan enteng ngapain sih masuk pesantren gitu. Padahal ada orang yang pengen anaknya pesantren, anaknya nggak mau gitu. Ini dia pada posisi terbalik gitu, Tat. Jadi ngapain sih masuk pesantren gitu? Wah, anaknya malah jadi semakin kekeh masuk ke pesantren dan menjadi insya Allah anak yang soleh gitu. Saya ketemu terakhir lagi karena tema terakhir adalah tentang anaknya. Saya tanyain, gimana anak lu kabarnya gitu? Iya tuh doanya makin kencang aja gitu. Itu kan menarik ya. Itu kan fenomena ya. Allah tuh menurut saya maha unik gitu ya, maha bercanda gitu. Karena memang di dalam kehidupan ini mas, kita kan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas tuh pasti akan meninggal dunia. Tapi sebelum itu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah uji dulu ketika di dunia ini diuji dengan dua hal. Yang pertama bisyarri, diuji dengan hal-hal yang buruk. Yang kedua bil khair, diuji dengan yang baik. Jadi jangan merasa ketika kita baik-baik saja atau bahkan lagi bagus, itu bukan ujian. Gitu ya. Jadi Allah tuh nguji dengan dua hal, dengan yang buruk, dengan yang baik. Pasti mau dengan yang baik, dengan yang buruk. Waduh, saya mah imannya tipis. Ya udah. Jangan dikira orang itu kalau diuji dengan yang baik banyak yang gagal. Kalau diuji dengan yang baik-baik itu banyak yang gagal. Tadi contohnya dia punya anak yang soleh-soleh, bukannya bersyukur kan? Nah, itu ujian yang harusnya dia bersyukur. Nah Allah uji dengan yang baik agar kita bersyukur. Allah uji dengan yang buruk agar kita bersabar. Gitu. Ya itu, ya menarik ya, Allah tuh memang ya penuh dengan surprise ya. Ya itu tadi menurut saya Allah tuh maha surprise. Saya pernah punya teman yang saya sampai sekarang belum dikasih kesempatan untuk Rasul. Ya itu ada temen tuh yang udah ngimpi ketemu Rasul gitu ya. Ya cuek aja abis itu. Saya pikir wah ini abis ini sholatnya rajin. Enggak juga. Padahal dia udah ngimpi ketemu Rasul ya, tapi kan itu ungkapan dia mas, ngimpi ketemu dengan Rasul. Iya ungkapan dia. Tapi tidak ada yang menjelaskan kebenarannya kan? Nggak ada yang menjelaskan kebenarannya. Karena setiap orang kan ada anggapan wah ini Rasul. Kalau di dunia, kalau dalam itu kan dalam mimpi ya. Nah maka bagi seorang murid itu kalau dia mimpi ketemu Rasul itu harus ada yang memastikan bahwasanya itu Rasul. Ada verifikasi gitu ya? Ada verifikasi. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau bagi seorang murid verifikasinya dari guru. Dari guru. Maka kan guru atau ulama ini kan pelanjut Rasulullah SAW. Maka dia yang mengatakan benar atau bukannya. Karena kadang-kadang manusia itu ada dorongan hawa nafsunya tuh. Ada dorongan hawa nafsunya. Nah ini pentingnya berguru itu dalam segala hal. Betul. Gak apa-apa mas, nangis aja mas. Wah, orang nangis itu nangis itu bukan aib kok. Jadi justru karena kelembutan hati orang menangis. Tapi kan beda nangisnya dulu dengan sekarang mas. Dikejar-kejar klien karena belum beres sampai pusing nangis deh kita. Dengan nangisnya sekarang kan berbeda. Nikmatnya berbeda mas. Alhamdulillah. Insya Allah nikmatnya beda. Oke. Baik mas, untuk episode kali ini saya kira
ya cukup dulu dah gitu ya, walaupun memang saya masih banyak yang harus saya gali nih Iya, buat betul. pelajaran sahabat-sahabat Idrisia TV dimanapun gitu. Tapi kalau sebelum di akhir mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan nih buat sobat IDTV dimanapun. Iya. Ya, apa tuh Mas? Iya, jadi tasawuf tuh ya hidup kita sehari-hari sebetulnya. Oke. Tasawuf adalah hidup kita Hidup kita sehari-hari. Iya, kita setiap hari mencintai gitu ya. Oke. Kita juga rindu gitu. Oke. Terus kemudian kita juga berbuat dosa Oke. dalam kehidupan sehari-hari. Ya itulah tasawuf. Cuman bedanya adalah kemudian sekarang kita dekat sama pemilik cinta, pemilik rindu gitu ya. Karena kita dekat dengan yang dekat kepada Allah Subhanahu Betul. wa Ta'ala. Itu aja sih sebetulnya. Ya sesederhana itu sebetulnya. Tapi memang pada saat menjaga hati ya tidak sesederhana yang kita. Ketika kita nggak bisa dekat dengan Allah, maka dekatlah dengan yang dekat dengan Allah. Nah, betul. Itu dia tuh. Jadi ya belajar ya. Kalau saya siap-siap tisu banyak jadinya. Siap. Episode berikutnya saya siapin tisu Mas. Insya Allah. Baik, Mas Ili terima kasih banyak atas waktunya. Nggak kerasa udah mau 1 jam tuh. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Memang kalau dengan orang yang luar biasa tuh nggak ngebosenin. Itulah cinta Mas. Itu cinta. Jadi kalau kita bersama dengan orang yang nggak kita cintai, waktu itu kerasa lama. Iya. Tapi kalau kita bersama dengan orang yang kita cintai, maka waktu itu terasa cepat. Mudah-mudahan kasih sayang kita didasari oleh keimanan, Allah persatukan. Jadi kan persaudaraan itu ada nasab, ada keimanan. Ya. Nah, kita disatukan dengan keimanan. Mudah-mudahan kita bisa selalu bersama, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Amin. Terima kasih Mas Ili. Sama-sama. Jazakallah hasanal jazaa. Baik, sahabat IDTV dimanapun berada, itu bincang saya dengan pakar branding yang sangat luar biasa, tokoh nasional yang saya merasa bersyukur bisa berkenalan dan bisa bersama-sama dan juga menjadi sahabat dengan beliau. Dan mudah-mudahan dari perbincangan tadi banyak hikmah, banyak manfaat dan juga banyak inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.